Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14, ayat 8-10, yang berbunyi demikian. Di Listra, ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya, dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan, ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia, dan melihat, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Saudaraku, judul renungan kita pada hari ini, ialah, iman yang melahirkan mujizat. Dalam ayat pembacaan kita hari ini, diceritakan, bagaimana Paulus menyatakan mujizat Tuhan. Kisah mujizat ini, terjadi sungguh luar biasa, di mana ada seorang yang lumpuh sejak lahir, dan ia mengikuti suatu kebaktian. Sementara Paulus berkhotbah, ia menatap orang lumpuh tersebut, dan melihat, bahwa orang tersebut beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus memerintahkan orang tersebut, untuk berdiri tegak, dan akhirnya orang itu disembuhkan. Jadi, yang dilihat Tuhan adalah iman kita, bukan penampilan kita. Ada kisah lain, yaitu peristiwa di Kapernaum, di mana ada seorang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang temannya, untuk mendengar Yesus berkhotbah. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, maka oleh karena iman mereka, orang lumpuh tersebut disembuhkan dan dapat berjalan. Kalau kita hanya berkeluh kesah saat menghadapi pergumulan, maka hal itu tidak akan membuat Yesus tertarik, untuk memperhatikan kita. Namun, apabila kita meyakini, bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi atas kita, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar, namun Dia melihat apa yang ada dalam hati kita, yaitu iman. Dan dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat 6, juga disebutkan, bahwa tanpa iman, seseorang tidak akan berkenan kepada Allah. Contoh lain, dapat kita baca dalam kitab Injil Markus pasal 5, ayat 25-34, yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak, dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?"
Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya, untuk melihat, siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu." Dalam ayat ini, dikatakan, ada seorang wanita, yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sangat meyakini, bahwa dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, maka ia akan sembuh. Sehingga saat itu juga, wanita tersebut sembuh. Selain itu, ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Pada mulanya, Tuhan tidak mengagendakan untuk menyembuhkan Bartimeus, namun oleh karena iman percayanya, maka Yesus tertarik untuk menyembuhkannya. Lalu, bagaimana kita dapat mempunyai iman, seperti orang-orang yang telah mengalami mujizat? Dalam kitab Roma pasal 10, ayat 17, dikatakan, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, Tuhan mau melihat iman kita, dari pendengaran firman Tuhan, serta aplikasinya dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat, seberapa besar kita memuliakan Dia lewat mulut kita, namun hati kita jauh daripadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal 7, ayat 6-7, yang berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia." Saudaraku, firman Tuhan sanggup memunculkan iman kita, dengan cara menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan mengutuk pohon ara, karena tidak menghasilkan buah, demikian juga hidup kita. Tuhan mau melihat buah, dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, dalam kitab Injil Matius pasal 7, ayat 16-21, yang berbunyi demikian. "Dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu, menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu, menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Saudaraku, iman yang menghasilkan mujizat, adalah iman yang bertindak. Seperti ayat yang baru kita baca, mengatakan, bukan orang yang berseru-seru, tetapi orang yang bertindak melakukan firman Tuhan. Jadi, kalau kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran, yaitu firman Allah, maka iman kita semakin lama semakin kuat. Oleh sebab itu, seberapapun besar pergumulan yang sedang kita hadapi, namun oleh karena iman, maka kita akan sanggup menghadapinya, dan tampil sebagai pemenang. Saudaraku, iman bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi harus bertindak, agar Tuhan Yesus dapat melihat iman kita, sehingga kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan, yakin dan percayalah,
bahwa Tuhan Yesus sanggup menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.